Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analis numerik untuk penugasan UTS, analis numerik. Lanjut, next slide. Di sini ada kelompok 7 yang akan mempresentasikan analis numerik ini. Yang pertama ada, silakan. Ahmad Trifatoni dengan NIM 211022260. Ahmad Juni Aswarosen dengan NIM 211021142. Dan ada saya Latifah Nurrahma dengan NIM 21102124. Saya Natasha Rasa Putri dengan NIM 21102118. Dan saya Septianini Putri dengan NIM 21102177. Mungkin langsung saja ke bab pertama, yaitu sistem persamaan linear. Di sini metode yang digunakan adalah metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali, di mana eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Yang metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau merubah bentuk menjadi bentuk matriks, yang kemudian matriks tersebut diubah ke bentuk matriks identitas melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem yang diselesaikan itu disubstitusi balik ke bentuk SPL ketika memenuhi kriteria echelon baris. Operasi baris pada matriks augmented yang dapat dilakukan adalah yang pertama ada menukar baris ke I dengan baris ke J, kemudian ada mengalihkan baris ke I dengan bilangan tak 0, S sebagai bilangan tak 0. Menambahkan baris ke I dengan S kali baris ke J. Kemudian ada 3 kriteria echelon baris. Yang pertama ada jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah bilangan tak 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Kemudian bila ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga ada jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama-tama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama-utama baris di atasnya. Kemudian untuk contoh study case di mana seorang mahasiswa bernama Tony diberikan tugas ujian tengah semester oleh dosennya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis numerik materi sistem persamaan linear dengan persamaan sebagai berikut: min X min 7Y sama dengan min 4, 2X plus Z sama dengan 2, 2X plus 15Y sama dengan 16. Dari persamaan di atas, Tony diminta menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Untuk mengerjakan study case tersebut, langkah pertama adalah merubah dari bentuk SPL menjadi bentuk matriks. Di sini kan min X min 7Y, jadi ke dalam bentuk matriksnya min 1, min 7, 0. 2X plus Z, di sini jadi 2 dan 1. Kemudian 2X plus 15Y, ini jadi 2, 15, 0. Min 4, 2, dan 16 ini setelah argumennya. Langkah pertama untuk menyederhanakan bentuk baris ke-1, kita menggunakan operasi min B1 menjadi B1, di mana baris ke-1 dikalikan min 1 semua. Min 1 dikali min jadi 1, min 7 jadi 7, min 4 jadi 4. Kemudian langkah kedua adalah kita menukar baris 2 dengan baris 3 menggunakan operasi B2 tukar dengan B3. Di sini B2 menjadi B3, baris ke-3 menjadi baris kedua.
langkah selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk baris kedua menggunakan operasi min 2B1 plus B2. Min 2 B1 ditambah B2. Ini kan min 2 kali 1 jadi min 2, tambah 2 jadi 0. 7 kali min 2 jadi min 14 tambah 15 jadi 1. Kemudian 0 nih jadinya 0. 4 kali min 2 jadi min 8 tambah 16 jadi 8. Jadi baris keduanya berubah jadi 0, 1, 0 dan argumennya 8. Untuk langkah selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk baris ketiga menggunakan operasi baris min 2B2 plus B3. Ini min 2 kali 1, 2, min 2 kan, ditambah 2 jadi 0. 0 kali min 2, 0 tambah 1 jadi 1. 8 kali min 2, min 16 tambah 2 jadi min 14. Karena sudah didapat ketiga kriteria bentuk eselon baris sudah terpenuhi, di mana 1 di atas, 0 dikumpulkan di paling bawah, dan baris setelah 0 itu 1. Kemudian kita merubah kembali atau mensubstitusikan kembali ke dalam sistem persamaan linear, di mana Z sama dengan min 14, Y sama dengan 8, min X, min 7Y ini buat SPL mencari X. Min X, min 7Y sama dengan min 14. Dikali negatif jadi X plus 7Y sama dengan 14. Kemudian masukkan nilai Y-nya 8 dikali 7 sama dengan 56. Jadi X plus 56 sama dengan 4. Kemudian 56 kita pindah ruas jadi negatif 56. Jadi X sama dengan 4 kurangi 56. X-nya jadinya min 52. Kemudian untuk pengujian nilai tadi, kita mencari bentuk matriks identitas dari matriksnya. Kita menyederhanakan baris ke-1 menggunakan operasi min 7B2 plus B1 jadi B1. Min 7 kali B2, min 7 kali 1, min 7 terdapat 7 jadi 0. Ini 0, karena 0 nggak usah dipikirin ya, jadi 0, 0. Terus 8 kali min 7 kan min 56 ditambah 4 jadi min 52. Kemudian diperoleh matriks identitas ini, disubstitusikan nilai X, Y, Z-nya jadi min 52, Y sama dengan 8, Z sama dengan min 14. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya Mas Jundi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jundi Asfarosan dengan NIM 2110242. Ingin bertanya, apakah setelah substitusi ke bentuk SPL harus dilanjutkan OB-nya lagi sampai bentuk identitas? Nggak harus sih, tapi kan ini kan buat pembuktian dari nilai substitusinya ini, kita buktikan lagi ke bentuk OB. Jadi kan ini kan identitas, jadi ini X udah jelas nilainya min 52, Y-nya nilainya 8, terus Z-nya nilainya min 14. Ini jadi kan sama gitu, berarti nilainya benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke implementasi dalam codingnya ya. Ya, kan di sini kita pakainya Python. Terus di sini code pertama ini buat direktorinya. Terus ini yang di bawahnya ini buat mendefinisikan operasi-operasinya, di mana swap row ini buat menukar baris, get row ini buat operasi pertambahan baris,
kemudian scale row ini buat perkalian baris. Terus dari persamaan ini A itu nilai matriksnya yang tadi, kemudian B ini nilai dari hasil SPL-nya tadi ke dalam matriks, kemudian np.hashtag A kali B, AB ini buat bentuk matriks augmented. Kemudian kita masuk ke operasi OB-nya, di mana operasi pertama itu min B1 menjadi B1. Jadi kan scale row ini buat perkalian, 0 nih indeks ke 0, di mana indeks ke 0 sama dengan B1 atau baris pertama dikali min 1. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian di bawahnya kita pakai swap row buat menukar baris antara baris 2 dengan baris 3. Baris 2 indeksnya 1, baris 3 indeksnya 2. Di bawahnya min 2B1 plus B2 menjadi B2. Ini pakai perintah getRow. Min 2 per 1 nih min 2 per 1 yang ini. Terus indeks ke 0 sebagai baris ke 1, indeks ke 1 sebagai baris kedua. Ini juga sama, cuman bedanya ini indeksnya ke 1 karena menggunakan baris 2. Terus indeks kedua sebagai baris 3. Di bawahnya ada min 7B2 plus B1. Jadi kan min 7 per 1 pakai getRow, indeks kedua, indeks ke 1 sebagai B2 dan indeks ke 0 sebagai B1. Jika udah, kita print outputnya, di mana outputnya adalah min 528 sama min 14. Nilainya tadi kan X, Y, Z. Ini di bawah tuh juga sama, print outputnya dalam bentuk matriks. Mungkin bisa dilanjut ke materi ke selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya itu ada sistem persamaan nonlinear. Nah, di sini sebelum kita membahas metode apa saja yang ada di sistem nonlinear ini, kita bahas tentang angka signifikan. Angka signifikan ini adalah angka yang bermakna, angka penting, terus angka yang dapat digunakan dengan pasti. Angka ini sangat tergantung pada ketelitian alat ukur yang digunakan. Penetapan angka signifikan ditentukan oleh sebagai berikut. Yang pertama ada angka-angka selain 0 adalah angka signifikan. Terus yang kedua ada angka 0 setelah angka bukan 0 adalah bukan angka signifikan, kecuali diberi tanda khusus, misalkan di garis bawah. Terus yang ketiga, jika angka 0 di depan angka bukan 0, maka bukan angka signifikan. Angka 0, yang keempat ada angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka signifikan. Terus yang terakhir ada jika angka 0 terletak di antara angka bukan 0 adalah angka signifikan. Nah, sini juga akan membahas sedikit tentang galat. Galat itu galat atau biasa disebut dengan error itu merupakan metode numerik atau selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik sendiri. Di sini galat itu secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama galat pembulatan atau round of error. Galat yang terjadi akibat pembulatan suatu nilai. Misalnya 1/6 sama dengan 0,166 seterusnya. Dibulatkan 3 desimal menjadi 0,167. Yang kedua ada galat pemotongan atau truncation error. Galat yang muncul akibat pemotongan proses hitung yang tak hingga. Contohnya hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitarnya X sama dengan 0. Ini contohnya pemotongan. Terus semakin kecil galat, semakin dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya atau semakin teliti solusi numerik yang diperoleh. Jadi semakin kecil kita menentukan galatnya, maka kemungkinan errornya akan semakin kecil.
Di sini yang pertama ada metode titik tetap. Metode titik tetap ini adalah metode iterasi yang sederhana. Metode ini juga menggunakan metode langsung atau metode substitusi beruntun. Metode iterasi titik tetap adalah metode yang memisahkan antara X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh seperti di sini ada X sama dengan GX. Di sini ada teorema kekonvergenan. Syarat konvergensi yang pertama, jika 0, dibaca dari sini, G aksen X itu lebih besar dari 0 dan G aksen X itu kurang dari 1, untuk setiap X-nya anggota dari T, maka iterasi tersebut disebut dengan iterasi konvergen monoton. Dan jika G aksen kurang dari G aksen lebih besar dari min 1 dan G aksennya itu kurang dari 0 untuk setiap X anggota dari T, maka iterasi itu disebut dengan konvergen berisolasi. Yang ketiga, jika G aksen X-nya itu lebih besar dari 1 untuk setiap X anggota himpunan T-nya, maka iterasi disebut dengan iterasi divergen monoton. Dan yang keempat ada jika G aksen X itu kurang dari min 1 untuk setiap X anggota dari T, maka iterasi itu disebut dengan iterasi divergen berisolasi. Di sini ada studi kasus. Kita menentukan akar hampiran dari persamaan X pangkat 3 min 2X plus 1 sama dengan 0. Dengan ketentuan di sini X 0-nya atau X awalnya itu sama dengan 2. Terus kita misalkan galatnya itu 0,00001. Sini penyelesaiannya yang pertama ada mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk persamaan x sama dengan gx. Di sini kita ubah persamaan yang awalnya tadinya x pangkat 3 min 2x plus 1 sama dengan 0, kita membuat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama itu diperoleh hasil gx-nya itu min 1 per x kuadrat min 2. Yang kedua, pendekatan kedua itu diperoleh dengan gx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 2. Yang terakhir, pendekatan terakhir itu gx-nya diperoleh 2x plus 1 plus 1 pangkat 1 per 3. Nah, di sini kan terdapat 3 kemungkinan iterasi, 3 pendekatan. Jadi ada 3 kemungkinan iterasi yang terjadi pada persamaan tersebut. Yang pertama itu menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu yang gx sama dengan min 1 per x kuadrat min 2. Di sini titik awalnya itu x0 sama dengan 2. Menggunakan prosedur iterasi yang di sini xr plus 1 dengan gx-nya itu min 1 per x2 min 2. R itu disebut iterasi keberapa? Misalnya di sini iterasi ke 0 kan. Kita cari titik awalnya itu kan 2. Lalu kita masukkan ke rumus yang di sini ada rumus mencari iterasinya. Terus di sini saya membuat tabelnya karena mungkin kekurangan tempat, jadi saya membuat tabel ini sampai iterasi ke 13 karena iterasinya ada 13. Iterasi berhenti pada iterasi ke-13 karena xr plus 1 min xr itu lebih kecil dari galat, yaitu 5,60 sekian. Jadi hampiran akar dari hasil iterasi tersebut adalah 0,618023. Nah, di sini ada pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan gx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 2. Di sini juga titik awalnya kita menggunakan x0-nya itu sama dengan 2. R itu iterasi, xr itu titik awalnya atau titik yang akan dijadikan akan dimasukkan ke rumus iterasinya. Terus di sini hasilnya ternyata iterasinya divergen. Artinya pemilihan
X0 sama dengan 2 itu untuk prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 plus 1 per 2 itu menghasilkan proses iterasi yang menjauhi hampiran akar atau menjauhi galat. Yang terakhir ada pendekatan yang ketiga itu menggunakan GX-nya itu sama dengan 2X min 1 pangkat 1 per 3. Di sini titik awalnya juga sama menggunakan X0 sama dengan 2. Terus di sini kita pakai tabel iterasi lagi. Ini R itu sebagai iterasi keberapa, XR tadi titik awalnya, dan XR plus 1 itu sebagai rumusnya. Di sini sampai iterasi ke-24. Nah, iterasi berhenti pada iterasi ke-24 dikarenakan XR plus 1 min XR lebih kecil dari galat, yaitu 7,2 sekian. Jadi hampiran akar dari hasil iterasi tersebut adalah X sama dengan 1,000022. Nah, di sini langsung saja implementasikan dengan Python. Sini menggunakan import numpy sebagai menginputkan angka. Terus di sini yang diubah ini soalnya yang X pangkat 3 min 2X plus 1, terus di sini tolnya itu toleransi kesalahannya berapa, yang tadi 0,000 sekian, terus XN itu nilai awalnya atau X0-nya, terus ini adalah rumus dari iterasi tersebut. Mungkin ingin ditampilkan sebentar untuk hasilnya. Iya, gimana Ahmad? Tadi kan dipresentasikan ada yang namanya iterasi. Nah, tapi nggak ditampilin rumus iterasinya itu apa. Nah, rumusnya itu apa? Oh, oke. Sebentar ya. Sambil nunggu collabs-nya jadi, kita jelasin dulu yang rumus iterasinya. Bentar. Yang sebagian ini ya. Iya. Jadi ini hasil compile-nya sama seperti yang tadi ada di tabel. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan untuk ke bagian selanjutnya. Baik, saya akan buka. Baik, yang selanjutnya adalah persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang bagaimana cara metode Newton-Raphson ini bekerja, kita ketahui terlebih dahulu definisi dari metode Newton-Raphson ini sendiri. Jadi Newton-Raphson ini merupakan sebuah metode yang memanfaatkan turunan dan akar awal dari persamaan turunan dan akar awal dari persamaan untuk mencari akar dari persamaan nonlinear itu sendiri. Nah, adapun rumus metode Newton-Raphson ini seperti yang dilihat, yaitu XI ditambah 1 sama dengan XI dikurang persamaan awal dan ini akar awal, maksudnya fungsi awal dan fungsi turunannya. Nah, untuk mencari akar dari persamaannya ini sendiri, itu kita bisa menggunakan yang namanya prosedur iterasi. Sebelum kita berlanjut ke prosedur iterasinya sendiri, kita perlu ketahui nih prosedur-prosedur apa aja yang akan kita lalui saat menghitung iterasi-iterasinya.
Baik, yang pertama itu adalah definisikan fungsi fx dan fungsi f aksen x. Lalu yang kedua, tentukan nilai pendekatan awal x0. Lalu yang ketiga, hitung fx0 dan f aksen x0. Yang keempat, hitung x baru dikurang x0 hitung x baru itu sama dengan x0 dikurang fx0 dan dibagi dengan f aksen x0. Jadi itu tuh yang dibagi itu fx0 dibagi dengan fx aksen 0. Lalu jika x baru dikurang x0 itu kurang dari epsilon, maka itu dia menghasilkan x sama dengan x baru. Dan itu iterasi dihentikan. Namun jika tidak, maka perhitungan iterasinya itu masih berlanjut. Nah, lalu ada yang keenam itu jika x0 sama dengan x baru, maka kembali pada langkah yang ketiga, yaitu menghitung fx0 dan f aksen x0. Lalu yang ketujuh itu akar persamaan adalah nilai x yang terakhir diperoleh. Baik, mungkin kita secara singkat saja menjelaskan definisi dari Newton-Raphson. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya, di mana di sini ada pun sebuah permasalahan, di mana kita harus mencari akar persamaan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2 ditambah 17x sama dikurang 6. Dengan x0-nya sendiri itu 3 dan epsilonnya itu 0,005. Nah, di sini kan rumusnya seperti yang di awal tadi dan diketahuinya seperti ini, dan f aksennya sendiri atau turunan dari fungsi x-nya ini dari fungsi fx-nya ini adalah 12x pangkat 2 ditambah 30x ditambah 17. Dari mana hasilnya ini itu dari turunan yang ada di atas ini, di mana 4 dikali 3 itu 12 dan pangkatnya dikurang 1. Lalu 15 dikurang 15 pangkat 2, 15 dikali 2 itu 30, dan ini salah ya untuk ininya. Lalu selanjutnya 17 dikali pangkat 1 itu sama dengan 17 dan x-nya sendiri hilang. Lalu kita lanjut ke penyelesaiannya. Baik, untuk penyelesaiannya di sini itu yang pertama adalah iterasi 1. Iterasi 1 ini di mana x0-nya itu kan seperti yang di awal itu menggunakan 3. Diketahui itu 3 x0-nya. Maka di sini kita substitusikan di sini dengan memasukkan x-nya itu sama dengan 3 di setiap persamaannya. Maka didapatkanlah hasilnya dari fx0-nya ini adalah 18. Lalu di f aksen x0-nya ini sendiri kita sama juga, kita substitusikan juga x0 yang sebelumnya diketahui, kita substitusikan ke dalam sini, ke dalam persamaannya tadi, dan didapatkanlah hasilnya 35. Lalu selanjutnya di sini kita mencari x1-nya, karena sebelumnya tidak ada, di iterasi pertama ini kita belum mengetahui x1-nya apa. Maka itu dengan cara kita mencari x1-nya adalah dengan cara x0 itu dikurang fx0 dibagi dengan f aksen x0, di mana x0-nya tadi kan sendiri 3. Lalu fx0-nya itu tuh 18 dan dibagi dengan 35. Maka didapatkanlah hasil 2,48571429. Nah, lalu selanjutnya itu kita untuk mengecek nih apakah dia masih kurang dari iterasi apa masih lebih dari iterasi yang iterasi maksudnya apakah dia masih lebih dari epsilon yang ditentukan apa dia kurang. Nah, dengan cara x1-nya dikurangi x0, karena tadi x1-nya sudah kita ketahui, maka kita masukkan ke dalam sini dan didapatkanlah hasilnya 0,51428571. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa oh ternyata dia masih lebih dari epsilonnya sendiri. Maka iterasinya itu dilanjutkan. Lalu kita lanjut ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ini kita menggunakan fx1, di mana tadi kan hasil fx1-nya sudah ditemukan di sini tadi. Ini. Maka kita masukkan ke dalam sini, kita substitusikan semua ke dalam persamaannya, dan didapatkanlah untuk fx1-nya itu sendiri itu adalah 5,010192.
Lalu untuk f aksen X1-nya juga berlaku hal yang sama. Karena X1-nya juga hasilnya sebelumnya, maka di sini kita masukkan juga ke dalam persamaannya dan didapatkanlah hasilnya adalah 16,57365. Nah, lalu di sini kita mencari X2-nya untuk kita bisa tahu nih apakah di iterasi ini dia lebih dari epsilon apa tidak. Maka untuk mencari X2-nya dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu di mana X1-nya itu dikurangi hasil pembagian dari Fx1 dibagi F aksen X1. Maka didapatkanlah hasilnya 2,18342. Lalu kita untuk mengecek apakah di iterasi ini masih lebih atau kurang dari epsilonnya, maka kita lakukan dengan X2 dikurangi X1, di mana X2-nya itu tadi sudah kita ketahui ini, dan X1 sebelumnya kita masukkan dan dapatkanlah hasil 0,30229. Ternyata dia masih lebih dari epsilon yang ditentukan. Maka kita lanjut sampai ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga ini dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya, dan di iterasi ketiga ini kita melihat bahwa hasil iterasinya bahwa sebelumnya itu adalah X3-nya sendiri itu adalah 2,04045, dan hasil untuk pengecekan epsilonnya itu 0,14296. Dan di sini juga masih terlihat bahwa dia masih lebih dari epsilonnya sendiri. Nah, lalu kita lanjut ke iterasi keempat dengan langkah yang sama juga untuk mencari Fx dan F aksen X-nya. Di sini kita juga mencari X4-nya, di mana hasil dari X4-nya itu sendiri adalah 2,00265. Nah, di sini kita mengecek apakah di iterasi keempat ini masih lebih atau kurang dari epsilonnya, maka ditemukanlah bahwa hasilnya adalah 0,03779, dan di sini juga iterasinya masih lebih dari epsilonnya. Lalu kita lanjut ke iterasi kelima. Di iterasi kelima ini adalah kita pertama mencari X5-nya. Nah, di sini X5-nya adalah 2,0001. Di sini kita juga mengecek nih, apakah di iterasi kelima ini masih lebih dari epsilonnya apa kurang. Nah, ternyata masih lebih, karena hasilnya adalah 2,002641. Lalu di sini kita lanjut ke iterasi ke-6. Di mana iterasi ke-6 ini kita akan melihat nih, apakah masih berlanjut iterasinya atau tidak. Dan ditemukan pertama adalah X6-nya. Di mana X6-nya sendiri itu adalah 2,000, dan hasil dari iterasinya itu adalah 0,001. Dan ternyata kita temukan bahwa hasilnya dia itu kurang dari epsilonnya sendiri. Nah, maka dari penyelesaian masalah yang telah dilakukan dengan sampai iterasi 6 telah ditemukan akar persamaan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 dengan x0-nya itu sendiri 3 dan epsilonnya itu sama dengan 0,005, maka x-nya adalah 2,000. Nah, di sini tuh seperti sebelumnya sebenarnya di iterasi kelima ini kita masih bisa berhenti karena di sini sudah 0,002, tapi di sini kita masih bisa melanjutkan sampai ke iterasi ke-6. Lalu kita adalah implementasi Python dalam mencari akar persamaan. Di sini kita akan membuka Google Colab-nya. Baik. Oke. Nah, baik. Di sini adalah implementasi dari penyelesaian tadi. Yang pertama, kita lihat di baris pertama ini adalah direktorinya sendiri. Lalu yang kedua ini adalah persamaan fungsi fx, di mana itu dengan ininya itu adalah def fx sama dengan return 4. Pokoknya ini adalah fungsi dari persamaan fx ini sendiri. Lalu yang di sini adalah def dfx, itu adalah persamaan fungsi aksen x. Nah, lalu di bawahnya sini itu ada tol sama dengan 0,005, itu menandakan epsilonnya sendiri. Lalu delta sama dengan 10, itu batas maksimal iterasi. Lalu xn sama dengan 3.0, itu adalah fungsi x-nya sendiri. Maksudnya x0-nya. Lalu di sini kita masuk ke rumus metode Newton-Raphson-nya sendiri. Di mana di sini adalah rumus Newton-Raphson-nya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan
persamaannya tadi, maka programnya akan berjalan dan mendapatkan hasil atau outputan yang sama dengan perhitungan tadi sebelumnya, di mana di iterasi pertama X-nya itu adalah 3,0 dan di iterasi kedua X-nya ditemukan X-nya adalah 2,485714 dan ini adalah hasil dari iterasi ketiga untuk X-nya dan ini adalah hasil dari iterasi keempat dan ini adalah hasil dari iterasi kelima. Nah, lalu yang terakhir itu adalah iterasi ke-6 dan ini kan print XD. Lalu yang ini adalah print XN di mana ini adalah hasil iterasi ke-6 yang merupakan akar persamaan fungsi. Ini adalah hasil dari iterasi ke-6 tadi. Nah, lalu divisualisasikan dalam grafik dan inilah hasil dari grafiknya. Mungkin untuk persamaan nonlinear dengan metode Newton-Raphson cukup sekian. Saya Septiani Putri, terima kasih. Ya, silakan. Mau tanya, kenapa harus pakai di iterasi itu? Kenapa harus pakai X sebelumnya sih? Oke, kita buka dulu ke presentasi sebelumnya. Kenapa dia harus menggunakan X sebelumnya? Mungkin seperti ini ya. Kita contohin dari iterasi 1 dulu. Nah, kenapa kita menggunakan X sebelumnya? Nah, di sini kan kalau mungkin dari awal ya, dari awal, kenapa di iterasi 1 tidak menggunakan X1? Nah, di sini kan pasti untuk persamaan itu dimulai pertamanya dari X0. Nah, di sini makanya kenapa ada iterasi ini, di situ untuk kita mencari X1-nya sendiri agar bisa X1-nya ini bisa digunakan ke iterasi selanjutnya. Makanya di awal ini diketahui adalah X0-nya duluan. Nah, X0-nya itu berguna untuk kita bisa mencari X1-nya. Nah, makanya di sini ada rumus untuk mencari X-nya sendiri itu menggunakan X0 sama dengan hasil pembagian dari Fx0 dibagi F aksen X0 agar kita bisa menemukan X1-nya. Dan itu juga berlanjut sampai ke iterasi terakhir. Gitu. Bagaimana? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan. Mungkin bisa dilanjutkan untuk materi interpolasi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah materi interpolasi. Di sini kita akan membahas interpolasi Lagrange. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu interpolasi. Nah, proses menghitung nilai fx untuk nilai x yang berada di dalam interval data disebut dengan proses interpolasi. Dan jika nilai x berada di luar interval data disebut ekstrapolasi. Nah, kita dapat lihat di bawah ini, misalkan ada sebuah grafik yang titik awalnya itu adalah x0, y0, kemudian ada x1, y1, x2, y2, x3, y3 sampai dengan xn, yn. Maka selanjutnya misalkan x sama dengan a, berarti ini pengambilannya ada di dalam selang x0, y0 sampai dengan xn, yn. Maka ini disebut dengan menginterpolasi. Sedangkan ketika kita mengambil x sama dengan A, misalkan ini di luar atau lebih dari XN, maka ini disebut dengan mengekstrapolasi. Jadi interpolasi di sini secara umum dapat dikatakan bahwa proses pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang diketahui. Kemudian metode interpolasi yang biasa digunakan adalah dengan interpolasi polinomial. Persamaan polinomial order ke n yang dipakai secara umum adalah fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x pangkat 2 sampai dengan plus an x pangkat n. Nah, persamaan polinomial ini merupakan persamaan aljabar
yang hanya mengandung jumlah dari variabel X berpangkat bilangan bulat atau integer. Untuk n plus 1 titik data hanya terdapat satu polinomial order n atau kurang yang melalui semua titik. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat 3 contoh, yaitu ABC, itu interpolasi Lagrange. Nah, di sini dimulai dari order 1 atau linear, order 2 itu kuadratik atau parabolik, kemudian yang ketiga itu ada order 3 atau kubik. Nah, secara sederhananya itu bisa kita katakan bahwa kita hanya bisa menggunakan atau melakukan interpolasi order 1 jika kita memiliki dua buah data 1, data 2. Kemudian jika kita ingin melakukan order kedua atau kuadratik, kita harus memiliki 3 buah data, yaitu data 1, data 2, data 3. Kemudian seterusnya juga. Kemudian order 3 kita juga membutuhkan 4 buah data. Data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Nah, di sini terdapat bentuk umum interpolasi polinomial Lagrange order n, yaitu fnx sama dengan sigma Lix dikali fx i, yang dimana i-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan n, dengan Lix sama dengan p x kurang xj per xi kurang xj, dimana j-nya itu dimulai dari j sama dengan 0 dan j tidak sama dengan i sampai dengan n. Nah, perbedaan dari sigma dan pi itu, kalau sigma itu jumlah deret, kalau pi itu hasil kali deret. Sehingga kita dapatkan pendekatan orde ke-1 dengan pendekatan orde ke-2. Nah, pendekatan orde ke-1 menghasilkan f1x sama dengan x min x kurang x1 per x0 kurang x1 dikali fx0 plus x kurang x0 per x1 kurang x0 dikali fx1. Kemudian pendekatan orde kedua kita dapatkan f2x sama dengan x kurang x1 per x0 kurang x1 dikali x kurang x2 per x0 kurang x2 dikali fx0 ditambah x kurang x0 per x1 kurang x0 dikali x kurang x2 per x1 dikurang x2 dikali fx1 ditambah x kurang x0 per x2 kurang x0 kemudian dikali x kurang x1 per x2 dikurang x1 dikali fx2. Kemudian di sini kan ada f1x sama f2x itu kan merupakan interpolasi Lagrange order 1 sama order 2. Nah, jika kalau ada interpolasi Lagrange polinom itu order 0, maka f0x-nya adalah fx0. Nah, jika kita pengen memudahkan dalam mengingat menulis rumus itu, kita dapat menggunakan fx0-nya kita disimpan di awal, fx1-nya juga, kemudian di order 2 juga kita sama, fx0, fx1, fx2-nya kita simpan di awal, sehingga kita dapat mendapat bentuk seperti ini, fx0 sama fx1-nya itu di awal. Kemudian kita dapat perhatikan kalau di sininya fx0 maka di bawahnya juga x0. Kemudian fx1 maka di bawahnya juga x1. Sama juga dengan order 2 yaitu kalau di sininya fx0 maka di sininya di bawahnya x0. fx1 dengan fx2. Kemudian langsung aja ke studi kasus, yaitu ada sebuah proyek pembangunan gedung Fakultas Informatika membutuhkan waktu yang bergantung pada banyaknya jumlah pekerja. Di bawah ini merupakan tabel waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek terhadap banyaknya pekerja. Di sini terdapat waktu dan pekerja. Di sini 5 hari itu ada 35, 10 hari itu ada 28 orang, kemudian 15 ada 21, 20 hari itu ada 14, 25 itu ada 7 orang. Nah, dari tabel di atas, maka tentukan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 17 hari. Nah, di sini dapat memperoleh penyelesaiannya kita ketahui. Jadi di sini kan kita mencari 17 hari ya. Jadi kan 17 itu di antara data 15 hari sampai 20. Jadi kita menggunakan data tersebut.
data 2 ini. Tetapi di sini kita akan menggunakan pendekatan orde ke-1 dengan pendekatan orde kedua. Kenapa? Karena sebenarnya di sini kita hanya cuma untuk membandingkan saja. Apakah pendekatan orde ke-1 dengan pendekatan orde kedua itu menghasilkan hasil yang sama atau tidak. Nah, jadi kita umpamain waktu itu sebagai X, pekerja itu sebagai Fx. Nah, kita ketahui X 0-nya kan 15. Kemudian Fx 0-nya adalah 21, kemudian X 1-nya adalah 20, Fx 1-nya 14, kemudian X 2-nya itu 25, kemudian Fx 2-nya 7. Kemudian kita melakukan perhitungan pendekatan orde ke-1 terlebih dahulu. Kemudian kita tulis rumusnya terlebih dahulu, rumus pendekatan orde ke-1, kemudian kita tinggal memasukkan data-datanya. Jadi kita tinggal masukin datanya, Fx 0-nya adalah 21, sehingga terus Fx 1-nya adalah 14. Kemudian kita hasilkan F1X-nya adalah 21 dikali min 3 kali 21 dikali min 3 per min 5 plus 14 dikali 2 per 5. Hasilnya 12,6 plus 5,8, sehingga pendekatan orde ke-1 menghasilkan 18,2. Sedangkan kemudian kita melakukan pendekatan orde kedua. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, kemudian kita tinggal memasukkan data-datanya. Sehingga di sini menghasilkan F2X-nya sama dengan 21 dikali 24 per 50 plus 14,16 per min 25 plus 7 dikali min 6 plus min 6 per 50, sehingga kita mendapatkan 10,08 plus 8,96 dikurang 0,8, sehingga kita menghasilkan F2X-nya adalah 18,2. Jadi kita bisa lihat pendekatan orde ke-1 dengan pendekatan orde kedua itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu 18,2. Kemudian di sini ada implementasi dalam coding. Nah, di sini ini merupakan directory, kemudian kita mendefinisikan variabel X, T, dan P. Kemudian kita menghitung nilai FA dari data interpolasi Lagrange, kemudian kita memasukkan data X dan Y-nya. Di sini FD-nya itu ada 5, 10, 15, 20, 25. Ini merupakan waktu atau hari, kemudian YD-nya itu pekerja, itu ada 35, 28, 21, 14, 7. Kemudian N sama dengan len XD. Kemudian kita di sini X-nya kita kasih 17, kemudian P-nya kita kasih 0. Kemudian kita di sini menghitung polinom Pnx-nya menggunakan perulangan for, sehingga menghasilkan hasil akhir print P. Jadi hasil akhirnya adalah 18,2. Jadi sama perhitungan manual. Mungkin sekian dari presentasi interpolasi Lagrange. Aku izin tanya ya, aku Setia. Iya, silakan. Jadi kan, nah, misalkan kita nih punya 4 buah data, nah lalu kan kita harus pakai rumus pendekatan orde ketiganya, orde 3-nya maksudnya. Dan untuk rumus orde 3-nya itu sendiri, itu gimana ya? Baik. Sebentar, saya scan terlebih dahulu. Jadi untuk kalau misalkan kita mempunyai 4 buah data, kita kan harus pakai rumus pendekatan orde ketiga. Nah, sebelumnya kan bentuk umum interpolasi polinom Lagrange orde n kan ada Fnx sama dengan sigma Lix dikali Fxi yang dimana I-nya itu dimulai dari 0 sampai n. Kemudian dengan Lix sama dengan pi x kurang xj per xi kurang xj, yang dimana j-nya itu dimulai dari j sama dengan 0, j dan j tidak sama dengan i sampai dengan n. Sebenarnya sama,
pendekatan orde ketiga itu sama dengan pendekatan orde ke-1 maupun orde kedua. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita dapat diperoleh pendekatan orde ketiga itu hasilnya F3X sama dengan L0X dikali Fx0 plus L1X dikali Fx1 plus L2X dikali Fx2 kemudian plus L3X dikali Fx3. Jadi kita dapatkan di sini, maaf ya, ini harusnya F3X. Nah, jadi kita hasilkan di sini X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3 dikali Fx0. Kemudian plus X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2 dikali X min X3 per X1 min X3 dikali Fx1 ditambah dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1 dikali X min X3 per X2 min X3 dikali Fx2. Kemudian ditambah dengan X min X0 per X3 min X0 dikali X min X1 per X3 min X1 dikali X min X2 per X3 min X2 dikali Fx3. Jadi sebenarnya pendekatan orde ketiga itu sama dengan pendekatan orde 1 maupun orde kedua. Tinggal kita menambahkan orde yang kita cari. Mungkin begitu. Oke, aku rasa udah cukup ya. Udah cukup juga penjelasannya, udah cukup paham juga. Makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya interpolasi Newton. Interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n-1. Untuk umum yang sering digunakan adalah Fn plus 1, X sama dengan B0 plus B1, X min X1 plus B2, X min X2, X min X2 plus sampai Bn plus 1, X min X1, X min X2 sampai X min Xn min 1. Dengan ketentuan B0 sama dengan Fx1, B1 sama dengan Fx2, X1, B2 sama dengan Fx3, X2, X1 sampai B0 sampai Bn plus 1 sama dengan Fxn, Xn min 1 sampai X2 min X1. Bisa dilihat untuk rumusnya Fx0, X1 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Selanjutnya Fx2, X1, X0 sama dengan Fx2, X1 min Fx1 min X0 per X2 min X0 sampai Xn, Xn min 1 sampai X1, X0 sama dengan Fx3, X2, X1 min Fx2, X1, X0 per X3, X0. Selanjutnya studi case. Dalam sebuah kolam budidaya ikan lele mengalami kenaikan populasi setiap minggunya, sebagaimana pada tabel di bawah ini. Pada minggu pertama, terdapat 15 populasi. Selanjutnya, minggu kedua, 27 populasi. Minggu keempat, 53 populasi. Tentukan populasi ikan pada minggu ketiga. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya bisa dilihat, kita memiliki 3 data. Jadi harus menggunakan orde 2. Untuk mencari orde 1, kita terlebih dahulu menghitung F bila terbagi hingga X1, X0 untuk rumusnya Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Selanjutnya menghitung
FPD terbagi hingga X2, X1 untuk rumusnya Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Selanjutnya, cara mencari order 2, FPD terbagi hingga X2, X1, X0 untuk rumusnya sama, tetapi hanya berbeda pada indeks saja. Setelah itu, kita bisa memasukkan angka yang sudah diketahui pada tabel, kemudian diperoleh hasil 12, 13, 0,33. Kita bisa mengetahui untuk B0 sama dengan 15, B1 12, B3-nya 0,333. Kemudian membuat persamaan polinom berdasarkan metode Newton yang memiliki dua orde dengan rumus P2 X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Tadi kan untuk B0 ada 15, terus B1-nya 12, B2-nya 0,33. Selanjutnya, tadi kan kita mencari minggu ketiga, terus dimasukin untuk X-nya. Terus dilakukan perhitungan dengan hasil 39,66, kita dibuatkan ke atas. Jadi hasilnya itu 40. Kemudian implementasi pada coding Newton. Bisa dilihat untuk di sini menyimpan list minggu. Terus yang YD sama dengan 15,27,53 itu menyimpan list populasi. Untuk di sini mencari nilai X-nya. Yang tadi kan disoalkan mencari pada minggu 3, jadi ditulis 3. Terus bisa dilihat perulangan di bawah untuk menghitung polinom di mana n untuk menyimpan jumlah ordo pada studi kasus yang digunakan adalah ordo 2. Maka nilai di sini adalah 2. Terus kemudian sumbu Y dimulai dari 15, di mana populasi awal dan sumbu X menjelaskan minggunya atau waktunya. Kemudian yang terakhir, perulangan di atas, yang ini, sama dengan perulangan sebelumnya, tetapi bedanya tidak mensubstitusikan nilai sehingga yang ditampilkan hanya persamaan polinomnya saja. Apakah yang ingin ditanyakan?
Iya. Izin bertanya, itu kenapa sih cuma sampai orde 2? Kenapa nggak orde 3? Iya, karena yang dicari hanya minggu ketiga, sehingga jangkauan yang digunakan sampai minggu kedua. Karena kalau sampai minggu keempat itu di luar jangkauannya. Gimana? Baik, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dan salah yang terucap tidak baik. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.